Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Teman-teman sekalian, hari ini jumpa lagi bersama kami di podcast Edukasi Jalur Rempah dengan tema pemahaman jalur rempah yang diadakan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah kedatangan bintang tamu dan para anak-anak muda yang luar biasa yang akan menemani saya dalam podcast ini. Ya, sebelum itu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasannya kami telah memenuhi protokol kesehatan dan untuk itu kami mohon izin untuk melepaskan masker. Silakan Pak dan adik-adik sekalian. Wah, ini luar biasa nih ya. Kesempatan kali ini ya kita kedatangan bintang tamu, salah satunya adalah yang menjadi narasumber di podcast kali ini adalah Bapak Marianto, Master Pendidikan. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabarnya baik Mas Rafli. Wah, luar biasa. Tetap sehat walafiat. Sehat walafiat Pak ya? Sehat walafiat. Semakin muda. Iya. Wah. Tentunya kita harus tetap berusaha menjadi sehat. Apalagi di masa pandemik ini, itu harus kita kerja keras bagaimana supaya tetap sehat. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Nah Pak, sebelum nanti saya tanya Bapak, kita kenalkan dulu Pak. Ya, beberapa pendamping saya ini teman-teman yang sangat muda. Ya, silakan Mas, diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Galung Wisnu Pambela dari kelas 1191. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Kesibukan sehari-hari sebagai pelajar ya tentunya membuat tugas, belajar, dan juga saya aktif di beberapa eskul, contohnya seperti PKS Pasus, Pramuka, dan juga Royus. Dan alhamdulillah saya baru saja kepilih untuk menjadi ketua MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Wah, keren luar biasa nih, organisator muda berarti ya. Wah, ini nanti yang bakalan muncul nih Pak di media-media massa nih, memperjuangkan hak-hak rakyat ya. Masya Allah. Insya Allah bisa jadi generasi penerus bangsa yang punya kompeten. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya Mas ya. Oke, selanjutnya boleh diperkenalkan? Oke, halo, perkenalkan nama saya Adinda Nia Fakira. Saya dari SMA Negeri 2. Saya berasal dari kelas 11 IPS 1. Untuk kesibukan saya sebagai pelajar, saya juga mengikuti ekskul seperti PKS Pasus, terus juga saya mengikuti ekskul tari juga. Pramuka itu pasti wajib ya Pak ya. Nah, kalau untuk kegiatan luar, saya sedang mengikuti latihan rutin di sanggar saya. Insya Allah saya akan mengikuti penampilan perwakilan dari Indonesia untuk menampilkan sebuah tarian yaitu tari menghadap rebek Pak. Dari Indonesia, ya, wah Pak. Luar biasa sekali Pak ini Pak. Ternyata kita sekarang berbicara dan berdiskusi dengan mahasiswa dengan siswa-siswa pilihan gitu. Wah, siswa-siswa yang sudah teruji punya multi talent gitu. Wah. Ada yang punya bakat sebagai pemimpin, yang kemudian ada yang punya bakat sebagai seniman ya, mungkin seperti itu. Yang insya Allah inilah yang bakal digunakan dan diperlukan untuk generasi besok. Wah, keren nih. Ya, pasti terinspirasi dari Pak Marianto kan? Oh, iya. Alhamdulillah seperti itu ya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, hari ini di kesempatan yang luar biasa ini, ya, kita akan banyak membahas tentang perihal terkait dengan jalur rempah. Tapi tadi saya udah bertanya nih mengenai kesibukan, bahkan sebelum ditanyakan adik-adik ini udah menjelaskan tentang kesibukannya. Tapi Pak Marianto sendiri belum menjelaskan nih kesibukannya. Pak, kira-kira apa Pak kesibukannya sekarang Pak? Wah, sepertinya tapi sibuk tapi tambah muda gitu Pak. Gimana tuh resepnya tuh Pak? Ya ini mudah-mudahan pujiannya anugerah gitu ya. Jujur tuh Pak, dari hati. Iya. Jadi gini, Mas Rafli, kemudian Mas dan Mbak pelajar kita ya, anak-anak muda generasi penerus bangsa. Kalau tadi sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, jadi ini suatu keharusan juga bagi saya untuk memperkenalkan diri kan gitu Mas Rafli. Iya. Jadi seperti yang disebutkan oleh host tadi bahwa nama saya adalah
Marianto dengan gelar SPD dan MPD seperti itu, Master Pendidikan. Jadi master. Itu terinspirasi karena saya peduli dengan pendidikan. Wah. Bukan karena untuk berlomba-lomba untuk mencari titel, tapi disitulah letak kepedulian kita terhadap pendidikan. Mencari wawasan, menambah pengetahuan yang nanti digunakan untuk pendidikan, seperti itu. Kemudian sampai dengan hari ini saya berprofesi sebagai guru yang bertugas di salah satu SMA yang ada di Tanjung Pinang. Yaitu SMA Negeri 2 yang ya inilah guru-gurunya dari mereka, dan mengajar bidang studi sejarah. Sejarah Pak ya? Iya, bidang studi sejarah. Berarti cocok sekali ini Pak dengan materi kita hari ini Pak ya? Sangat-sangat cocok sepertinya. Ya, ini sebetulnya adalah bukan masalah cocok dan tidak cocok, karena memang sudah menjadi tanggung jawab profesi saya sebagai guru sejarah untuk bagaimana melestarikan cerita sejarah gitu. Apalagi untuk memperkenalkan dengan generasi penerus bangsa besok. Ini anak-anak muda yang nonton ini, saya yakin bakalan terinspirasi dan mungkin akan mencintai mata pelajaran sejarah Pak nantinya. Amin. Amin. Ya. Jas merah Pak. Jas merah, jangan Ya. lupakan. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sejarah. Wah, Iya, itu sesuatu yang sudah harus kita ingat. Istilah-istilah seperti itu. Ya, Itu ya. kebanggaan kita. Kebanggaan Pak. Iya. Tapi Pak, ngomong-ngomong nih cuaca lagi dingin Pak ya. Kebetulan kalau masalah sejarah ini memang kita banyak ini yang akan kita bahas nih. Tapi kalau cocoknya yang lagi dingin-dingin ini sepertinya tentang rempah nih Pak. Kenapa gitu? Karena rempah itu menghangatkan. Wah. Iya. Ya. Bagaimana kalau kita bahas tentang jalur rempah Pak ya? Nah, untuk pertama kali mungkin Pak, apa sih Pak pemahaman tentang jalur rempah ini Pak? Ya, ini sebuah pertanyaan yang harus kita jelaskan di awal informasi yang bakal kita sampaikan. Jadi sesuai dengan judul yang disampaikan tadi bahwa saya ini ditugaskan untuk menyampaikan apa sebenarnya pemahaman jalur rempah khususnya di Kepulauan Riau gitu. Ya. Hal pertama yang perlu kita sampaikan, yang pertama adalah sebenarnya apa itu rempah-rempah gitu. Mungkin sebagian orang ya sudah paham apa itu rempah-rempah, mungkin juga anak muda yang ada di sini juga sudah sering mendengar istilah rempah-rempah atau mungkin sudah pernah melihat gitu. Kita tanyakan dulu sama generasi penerus bangsa nih. Ya, Apakah mereka tahu yang dikatakan rempah-rempah itu apa? Ya, apa nih menurut Mas Galuh apa nih? Kalau dari Galung sendiri, yang Galung ketahui dan yang enggak asing ya, rempah-rempah itu adalah bumbu masakan yang biasa digunakan oleh ibu-ibu kita untuk masak di dapur kan. Iya. Iya. Kalau menurut Mbak Dinda gimana? Kalau menurut Dinda sih hampir sama ya Pak sama Galung, karena bumbu rempah ini kalau kita masak tanpa bumbu rempah tuh kalau kata ibu-ibu tuh hampa Pak. Hampa ya? Iya. Wah, Kalau seperti hati misalnya bukan? kalau cuma penyedap rasa tuh tanpa rempah-rempah tuh kayaknya hampa kali Pak. Hampa ya. Hampa atau hambar? Ya Hampa atau hambar. Oh, juga. Jadi gini Mas Apri, alhamdulillah ya dari penjelasan dari anak muda kita tuh berarti bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru lagi tentang rempah-rempah. Artinya tidak begitu besar lagi PR kita untuk menjelaskan kepada generasi penerus, kepada kita masyarakat yang ada di Kepri, bahwasannya rempah-rempah itu apa sebenarnya. Ya. Jadi ternyata rempah-rempah itu adalah jenis tumbuhan, ya, jenis tumbuhan yang sebetulnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dekat sekali. Bahkan khususnya ibu-ibu kan gitu tadi, khususnya ibu-ibu. Jadi yang dikatakan rempah-rempah itu adalah jenis tanaman, jenis tumbuhan yang biasa kita konsumsi, kita gunakan untuk bumbu masakan. Kemudian ada yang sebagian digunakan untuk pengobatan. Kemudian ada juga yang digunakan untuk pengawet makanan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk ritual. Seperti itu. Dan
rempah-rempah itu sebetulnya memang bukan sesuatu yang baru, bukan adanya di zaman sekarang saja, tapi memang sudah dari nenek moyang kita dulu. Kalau boleh disebutkan salah satu jenis rempah-rempah yaitu lada, merica, ya kan? Kemudian ada apa namanya, kayu manis. Dari 3 contoh itu aja sudah terbayang sama kita bahwa itulah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi begitu, Mas Rafli. Berbicara tentang rempah-rempah ini, Pak, menurut saya sangat menarik, Pak ya. Karena zaman sekarang ini banyak sekali komoditas rempah-rempah ini digunakan untuk komoditas ekonomi. Salah satunya kalau kita teman-teman nih pernah minum misalkan kelapa bakar. Nah, di dalam kelapa bakar tuh ada rempah-rempahnya, Pak, ternyata. Nah, itulah yang membuat hangat gitu. Nah, makanya pemahaman ini tentang jalur rempah ini menjadikan kita harus lebih mencintai rempah-rempah. Terutama kita ini negara yang memang dilewati, Pak ya, oleh jalur rempah-rempah, Pak. Iya. Wah. Jadi gini Mas Rafli. Tadi kan kita berusaha untuk menjelaskan kepada generasi penerus bangsa bahwa yang dikatakan jalur rempah itu apa. Tadi sudah kita katakan bahwa rempah-rempah itu jenisnya sudah kita kenal dan bahkan memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus ada kalimat jalur. Yang dikatakan jalur itu ternyata rempah-rempah ini, rempah-rempah yang ada di negara kita ini bukan sekedar rempah-rempah yang hanya berada di negara kita saja. Proses perjalanan rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sampai keluar. Wah. Tidak hanya berputar-putar di dalam negara kita saja, tapi memang berputar keluar sampai ke bangsa barat sana. Bahkan di dalam catatan sejarah sudah ada dijelaskan bahwa bangsa barat itu, salah satu alasan bangsa barat datang ke negara kita itu salah satu tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah. Bernilai sekali, Pak. Sangat bernilai sekali. Jadi yang dikatakan jalur rempah itu adalah menceritakan perjalanan rempah-rempah yang ada di Indonesia dari suatu negara ke negara lain, dari suatu pulau ke pulau yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Itulah yang dikatakan jalur perjalanan rempah-rempah. Jadi kalau bicara tentang jalur rempah, kita akan menceritakan sejauh mana perjalanan rempah-rempah itu. Berarti artinya Indonesia ini semuanya memiliki rempah, Pak ya? Berarti semuanya itu merupakan jalur rempah. Ya. Jadi khususnya untuk wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya tersentuh dengan jalur rempah. Wow. Gitu. Jadi kalau bicara tentang jalur rempah bukan di Indonesia saja, bangsa barat juga banyak sekali yang mengkonsumsi rempah. Bahkan mereka mengakui bahwa rempah-rempah yang ada di Indonesia itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Itulah nanti kita akan ceritakan kenapa kok sampai datang ke Indonesia. Apakah di negara mereka tidak ada, kan gitu. Iya. Itu sebuah pertanyaan yang memang harus kita telusuri. Berarti artinya sebenarnya di tempat lain ada, Pak ya. Cuman mereka akhirnya datang ke Indonesia. Kira-kira kenapa tuh, Pak? Mereka datang ke Indonesia, Pak, akhirnya memutuskan untuk datang ke Indonesia. Oke, jadi ini sebetulnya kalau kita ceritakan sangat panjang karena menyangkut perjalanan dari bangsa barat sampai ke Indonesia gitu. Itu sebuah cerita yang sangat panjang. Tapi singkatnya begini. Buat adik-adik pelajar supaya tahu ya. Itu kejadiannya sekitar abad ke-16 ya, sekitar abad ke-16 Bandar Konstantinopel yang tadinya digunakan atau tempat mencari sumber rempah-rempah dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa mereka, tiba-tiba Konstantinopel itu direbut oleh bangsa Turki Utsmani. Jadi sejak direbutnya Konstantinopel dengan bangsa Turki Utsmani, bangsa barat yang ada di Eropa itu agak kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kalaupun dia bisa membeli di Bandar Konstantinopel, dia itu harus merogoh saku paling dalam. Mahal harganya berarti. Mahal. Terus kalau setiap hari kebutuhannya dia harus membeli rempah-rempah dengan harga yang tinggi, rasanya tidak sanggup. Nah, dari kejadian itu muncullah pemikiran dari bangsa barat untuk mencari sumber rempah-rempah baru. Di mana? Kan gitu. Ya di mana saja. Gitu kan.
akhirnya muncullah keinginan untuk mencari dengan cara melakukan penjelajahan samudra. Jadi bukan berarti dari apa namanya, dari bangsa mereka memang langsung mau ke Indonesia tujuannya, tidak. Mereka dalam rangka menjelajahi dulu di mana yang ada sumber rempah-rempah. Kalau penjajahan samudra berarti identik dengan maritim, ya. Laut. Kita nih Tanjung Pinang dikelilingi oleh laut. Jadi identik dengan pelayaran. Nah, gitu. Nah, sekarang cerita tentang penjelajahan samudra tadi. Kita kembali kenapa mereka sampai ke Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel tadi, akhirnya mereka mencari sumber rempah-rempah baru dengan cara melakukan penjelajahan samudra. Sampailah akhirnya dia terdampar di daerah kita. Begitu terdampar di daerah kita, secara tidak sengaja dia menemukan, wah ternyata di wilayah Nusantara, wilayah yang dia terdampar itu, dia menemukan ada rempah-rempah. Dan kualitas rempah-rempahnya itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Jadi kalau bicara sekarang ini kita menemukan rezeki itu, alhamdulillah kita ketemu gitu ya. Dan yang tak tahan itu kodrat kita sebagai manusia. Dari penemuan itu akhirnya bercerita ke sana kemari, sampai akhirnya informasi itu didengar oleh bangsa barat lainnya. Jadi gini Pak Sapli, bangsa barat yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra sampai di Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Masih ingat pelajaran? Bangsa Portugis. Itu di abad ke-16. Keberhasilan Portugis itu ternyata didengar oleh bangsa Spanyol. Jadi masalah rute, jalur yang harus dilewati sehingga sampai ke Indonesia itu semua sudah terekam. Jadi begitu Portugis nyampe, berhasil mendapatkan rempah-rempah, bangsa asing yang lain juga ikut menyusul. Akhirnya sama-sama berebut menguasai Indonesia. Nah, di situ menandakan bahwa kita sebetulnya bangga menjadi bangsa Indonesia karena di Indonesia ini memiliki hasil sumber daya alam yang sangat subur. Dibuktikan dengannya sumber rempah-rempah itu yang diakui oleh dunia. Kurang lebih seperti itu Mas Rafli. Oh, jadi saat itu Indonesia viral Pak ya? Kalau bahasa sekarang, wah viral banget gitu. Apalagi kalau dulu sudah ada zaman sosial media. Iya. Wah, itu saya rasa pesanan dari beberapa negara untuk mengirim rempah-rempah ya kan, sangat seperti banyak itu. Pak ya? Ekspor impor kan Iya. gitu. Luar biasa, berarti bangsa kita ini merupakan bangsa yang besar karena rempah-rempah ini Pak ya? Ya, jadi sangat besar sekali peranan rempah-rempah sehingga kita sadar atau tidak dengan adanya rempah-rempah yang kita miliki, kita dikenal oleh bangsa di luar. Walaupun kita kesannya awalnya dijajah. Iya. Nah, ini dia. Adik-adik gimana? Udah paham belum sedikitnya tentang jalur rempah? Ya Pak. Dan kami bikin nanya nih Pak, boleh gak Pak? Oh, nanya. Ya, boleh Pak ya? Silakan Mas Galuh. Silakan. Manfaat yang paling utama dari bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah itu Pak, manfaat yang paling utama. Mungkin lebih begini ya, apa? Sebetulnya rempah-rempah itu manfaatnya untuk apa gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi gini. Kalau kita di Indonesia sendiri, manfaat rempah-rempah itu banyak sekali gunanya. Di antaranya digunakan sebagai bumbu masakan. Seperti orang masak rendang itu kita jadikan bumbu rendang gitu. Kemudian di samping itu digunakan juga sebagai pengawet makanan. Ya. Terus ada juga digunakan sebagai pengobatan. Bahkan ritual juga ada. Jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia itu yang selalu kita kenal seperti cengkeh. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis itu pun katanya bisa digunakan untuk obat stamina gitu. Kemudian ada juga yang namanya lada. Ya, lada itu juga dikatakan sebagai bumbu dalam masakan. Itu kalau di Indonesia Mas Galuh. Nah sekarang kalau kita bicara di luar negeri,
bicara bagi bangsa barat sana, ternyata bangsa Eropa sana itu dalam setahun kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 bulan yang memang beriklim dingin. Sehingga salah satu manfaat rempah-rempah yang mereka butuhkan sebagai konsumsi makanan penghangat dalam tubuh. Dan memang benar, kita juga merasakan ada jenis rempah-rempah yang bisa menjadi penghangat dalam tubuh. Kita minum apa namanya Mas Rafli? Wedang jahe. Wedang jahe. Wah. Ya, jahe itu secara tidak langsung kalau kita pernah merasakan memberikan rasa hangat dalam tubuh. Hangat, ya. Dan itulah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Salah satunya sebagai penghangat dalam tubuh. Mungkin Berarti- gitu Mas Galuh ya. Berarti tadi ada 4 Pak ya. Ada 4 yang saya dengar tadi mengenai manfaatnya. Pertama untuk makan dan minuman, artinya untuk bertahan hidup Pak ya. Yang kedua untuk menghangatkan tubuh. Wah, yang ketiga obat-obatan dan mungkin menjadi komoditas ekonomi Pak ya. Ya, mungkin Mbak Dina ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Dinda pernah dengar kalau rempah seperti kemiri ya Pak, selain untuk bumbu masakan, kemiri itu ada nggak sih Pak manfaatnya untuk kayak kesehatan atau apa gitu Pak? Ini pertanyaan bagus nih. Mas Rafli tahu kemiri nggak? Tahu. Itu kalau kita tidak tahu kemiri itu kayaknya nasib kita malang banget gitu. Kayaknya laki-laki nggak pada tahu deh Pak kemiri ya. Kayaknya kalau untuk ukuran kita yang namanya masa anak-anak tuh identik dengan kemiri. Ya. Ayo bayangkan apa itu Mas Rafli? Digunakan sebagai apa itu biasanya kemiri itu? Minyak rambut Pak. Minyak rambut. Iya. Betul. Jadi saya dulu waktu zaman saya kecil-kecil tuh tidak ada minyak rambut yang seperti sekarang yang sudah modern. Wah, ini Pomade saya tahu nih, gitu. kebayang nih saya Iya. minyak rambutnya seperti apa nih. Jadi memang selain kemiri itu digunakan sebagai bumbu masakan, kemiri itu juga digunakan untuk penyubur rambut. Ya, zaman-zaman kita dulu ya, zaman-zaman orang tua kita dulu ya memang itulah yang digunakan untuk menyubur rambut. Dan memang benar. Berarti kalau digunakan untuk penyubur rambut, secara tidak langsung itu bagian dari pengobatan. Kan gitu. Di samping kegunaan kemiri itu sebetulnya masih banyak lagi. Ya, nada ya? Kurang Dulu- lebih gitu. Iya Pak, dulu memang sebelum adanya minyak rambut seperti sekarang ya Pak ya. Mungkin dulu menggunakan kemiri itu Pak ya. Saya ingat itu saya menggunakan, ada dulu kemiri yang dijual itu warnanya hijau dulu. Memang bahannya dari kemiri dan itu kalau digunakan ya saat itu viral. Kalau saat itu digunakan ya kita dibilang gaul. Tapi mungkin kalau sekarang digunakan mungkin Jadul. agak jadul Pak ya. Tapi minyak kemiri itu dari dulu sampai sekarang hijau warnanya. Iya, Memang hijau, tetap Pak. hijau. Memang hijau Pak ya. Belum berubah warnanya. Seperti itu. Dan wanginya kuat Pak ya. Iya. Wanginya sangat kuat. Jadi minyak kemiri yang kita gunakan di masa-masa kita kecil dulu itu memang murni tanpa pengawet. Ya, jadi memang cocok untuk usia anak-anak seperti itu. Ya, amat disayangkan kalau sekarang ini kita terlalu gampang percaya dengan hal-hal baru yang sifatnya belum tentu menguntungkan bagi kita. Mana tahu ada efek samping karena sekedar ngetren dan sebagainya. Kita gunakan minyak rambut canggih yang zaman sekarang ternyata kualitasnya tetap masih di bawah yang tradisional tadi. Kita harus berpikir lagi lah. Oke. Harus lebih jeli. Jadi Pak, kalau berbicara tentang jalur rempah tadi, balik lagi ke jalur rempah, apakah Kepri ini termasuk salah satu jalurnya Pak? Sekarang saya mau nanya dulu dengan adik-adik pelajar ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian sebagai putra dan putri daerah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini merupakan provinsi salah satu daerah yang ada di Provinsi Kepri. Ya. Ibu kotanya dari Provinsi Kepri kan gitu. Ada nggak kalian menemukan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang bersentuhan dengan yang namanya rempah-rempah? Pasti ada Pak. Pasti ya. Setiap hari kayaknya ketemu dengan rempah-rempah itu. Di mana ketemunya? Di rumah ada, di dapur rumah ya? paling. Oh, berarti sudah tahu jawabannya. Iya. Di rumah itu ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada dapur. Ternyata di dapur lebih sering ketemu, mungkin gitu ya. Sama Mas Galuh ya. Rempah-rempah juga ada yang dijadikan pewangi ruangan loh Pak. Nah, itu dia. Ini sesuatu yang harus kita sampaikan nih Mas Rafli. Wah, Jangan kita taunya hanya bumbu masakan. Ternyata rempah-rempah itu menjadi aroma yang disenangi gitu loh. Nah, di zaman sekarang mungkin rata-rata punya mobil gitu ya. Ya.
Kadang pewangi mobil itu beraroma Kopi, Pak. kopi, artinya beraroma rempah-rempah itu tadi. Nah, seperti itu. Kalau Mas Galuh sendiri, apa yang Mas Galuh rasakan untuk di daerah Kepulauan Riau ini? Apakah memang terasa sama Mas Galuh bahwa memang rempah-rempah itu ada di Kepri? Untuk daerah Kepri, rempah-rempah yang Sama juga seperti ya, Nada, sama juga Iya. di rumah, di rumah. khususnya di dapur gitu. Yang lebih tahunya cuma di situ saja, Pak. Iya. Jadi gini Mas Rafli, kalau pertanyaannya apakah Kepulauan Riau ini termasuk titik jalur rempah? Ya. Jawabannya sudah pasti iya Mas Rafli. Jadi menurut cerita sejarah memang sudah dikatakan bahwa Kepulauan Riau ini dulunya memang penghasil rempah-rempah, khususnya di Pulau Bintan, di Pulau di Tanjung Pinang, bahkan di Dae ya, Natuna itu memang ada masyarakat yang bercocok tanam rempah-rempah. Bahkan sampai sekarang di daerah Lingga itu masih ada lahan yang memang dikhususkan untuk bercocok tanam rempah-rempah. Salah satunya lada ya. Ada lada apa tadi nak? Lada hitam, Ada lada putih. hitam, ada lada putih. Itu sekarang untuk di Lingga, Dae Lingga itu sampai sekarang masih ada. Jadi karena dulunya wilayah Kepri, Tanjung Pinang, Bintan, Dae penghasil rempah-rempah, wajar saja kalau sekarang kita mengakui bahwa Tanjung Pinang atau Kepri itu merupakan salah satu wilayah yang merupakan titik jalur rempah. Titik jalur rempah. Ya. Terus bahkan untuk mengenang bahwa kita pernah menjadi penghasil rempah-rempah, Tanjung Pinang pernah dijuluki sebagai, pernah dengar tak? Tanjung Pinang dijuluki sebagai Segantang lada ya, Pak. Pak. segantang lada. Kata lada itulah yang menjadi penghargaan terhadap wilayah kita yang dulunya pernah menjadi sumber penghasil rempah-rempah. Nah, berarti banyak Pak ya orang-orang datang ke sini, terutama orang luar negeri datang ke Tanjung Pinang Pak ya. Terus apa bukti bahwa Tanjung Pinang ini pernah didatangi oleh bangsa asing gitu, atau bangsa Portugis atau Spanyol atau Belanda? Seperti yang saya bilang tadi bahwa Tanjung Pinang itu kan Kepulauan Riau ini dikelilingi oleh lautan. Salah satu bukti peninggalan itu ditemukannya situs kapal karam. Itu di perairan Bintan dan perairan Natuna. Ada situs kapal karam. Kapal itu adalah kapal penjelajahan dari bangsa Barat. Wah. Dan sampai sekarang situs itu masih ada dan mudah-mudahan akan dirawat. Nah, gitu. Itu memperkuat Pak ya. Memperkuat. Argumentasi bahwasannya Kepri ini, terutama Tanjung Pinang, memang dilewati oleh jalur rempah tadi Pak ya. Iya. Kalau kita bicara masalah penjelajahan samudra, berarti identik dengan laut. Identik dengan transportasinya Pelayaran kapal ya, Pak. kapal. Kapal. Nah, di situ sudah kita temukan situs kapal karam. Dan kapal itu bukan buatan kita. Dilihat dari situsnya, jenis kapal yang karam itu bukan kapal buatan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, data arkeologi itu mengatakan bahwa memang benar yang namanya bangsa dari India, kemudian dari Arab, Persia, bahkan Eropa itu memang telah mereka pernah singgah di daerah kita. Itu bukti arkeologinya ada. Bahkan melakukan pernikahan dengan masyarakat kita. Bahkan melakukan aktivitas seperti kita. Ya. Berdagang, bahkan ketemu cinta pertama, berumah tangga, Berakulturasi Pak ya. berakulturasi. Jadi bicara akulturasi ini kan perpaduan dua budaya yang berbeda kemudian menghasilkan budaya yang baru. Itu yang dikatakan akulturasi. Dan itu terjadi Mas Rafli di daerah kita. Jadi kalau ketemu orang Tanjung Pinang tapi kalau dilihat kok wajahnya agak blasteran, itu jawabannya. Seperti itu. Siap. Terus yang ketiga, untuk wilayah Tanjung Pinang saja ada yang namanya Jil. Mas Rafli tahu Jil?
Apa tuh Pak? Kurang tahu saya Pak. Jail itu apa ya namanya? Rumah tahanan gitu loh. Rumah tahanan. Rumah tahanan yang digunakan untuk memenjarakan orang-orang yang bermasalah. Di Tanjung Pinang ada jail, sekarang jadi rumah tahanan juga. Jail itu sebenarnya yang membuat adalah bangsa Portugis, tapi yang menyelesaikannya nanti adalah bangsa Belanda. Artinya apa? Artinya bangsa Portugis pernah ada di Tanjung Pinang. Bangsa Belanda pernah ada di Tanjung Pinang. Kalau ada di Tanjung Pinang berarti beraktivitas. Berarti dia sebentuk lembaga kemasyarakatan seperti itu Pak ya? Iya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya rumah tahanan. Rumah tahanan. Dan sekarang masih digunakan, masih difungsikan sebagai rumah tahanan. Di mana itu Pak? Di Tanjung Pinang itu adanya di Jalan Jawa. Oh. Jalan Jawa. Itu termasuk peninggalan sejarah yang harus dilindungi itu nak. Gitu. Jadi cara melindunginya gimana? Salah satunya merawat dan tidak merubah struktur pembangunan gedungnya. Jadi kalau ada pemerintah nanti, wah ini kita modernkan, jangan, karena akan menghilangkan nilai murni dari situs sejarahnya. Jadi seperti itu Mas Rafli. Nah itu pesan-pesan untuk adik-adik generasi muda bahwasannya nanti ketika menjadi pemangku kebijakan mungkin Pak ya. Iya. Ya, jangan dirubah, jangan dihilangkan sejarah yang merupakan ciri khas dari kota Tanjung Pinang ini. Iya, Salah satunya adalah tentang jalur rempah tadi. Ya. Nah, adik-adik ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada Pak. Ada, silakan. Ya silakan. Dinda. Kalau untuk kepulauan sendiri nih Pak, kira-kira daerah mana sih Pak yang termasuk daerah penghasil rempah terbesar yang ada di Kepulauan Riau Pak? Ya ini kita bicara peluang bisnis jadinya. Wah. Saya khawatirnya setelah selesai acara ini mereka langsung berpikir untuk mencari sumber rempah yang ada di Kepri nanti dibisniskan gitu Ini Mas karena Rafli. belajar kewirausahaan Pak. Iya, ini bagus. Karena bukan bangsa kita aja yang membutuhkan rempah-rempah. Iya. Luar negeri juga. Wah. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan sumber rempah-rempah di daerah kita, kenapa tidak? Ya. Ya. Apalagi sekarang kalau dalam penjualan tuh bisa online ya Pak ya. Apalagi bisa online. Ya. Silakan Singapura pesan. Ya, kan gitu. Silakan Portugis. Jadi gini, kalau pertanyaannya di daerah Kepulauan Riau, untuk jawaban secara histori, bahwasannya dulu di daerah Kepulauan Riau ini merupakan wilayah penghasil sumber rempah-rempah. Kalimatnya begitu. Secara tidak langsung membuktikan bahwa dari dulu sampai sekarang kita sudah mengenal rempah-rempah, kita sudah memulai hidup berdampingan dengan rempah-rempah. Artinya apa? Kita makan membutuhkan rempah-rempah, kemudian kita mencari nafkah juga bercocok tanam dengan rempah-rempah. Kalau untuk saat ini yang masih melestarikan bercocok tanam rempah-rempah itu di wilayah Daik Lingga. Iya. Di sekitaran Dabu. Ya. Itu masih banyak kita temukan rempah-rempah yang mereka jadikan sebagai lahan mata pencarian. Kalau untuk di Tanjung Pinang mungkin seiring dengan perkembangan zaman sudah sedikit maju, lebih ke kota gaya hidupnya, sehingga lahan pertanian itu berkurang, lahan untuk bercocok tanam berkurang, berganti menjadi lahan mall. Ya kan gitu. Jadi kalau mau cari rempah-rempah bukan ke kebun lagi, tapi ke mall gitu. Ya. Seperti itu Mas Rafli. Ya. Makasih, pertanyaannya bagus sekali Terima Mas. kasih Mbak Dinda ya. Ya. Oke. Mungkin Mas ada pertanyaan? Kalau untuk dari Galung masih penasaran nih Pak. Di Indonesia di daerah mana sih Pak pertama kali itu bangsa Barat datang untuk mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia? Ya, jadi kalau kita pernah belajar sejarah di SMA itu memang betul ada materinya dengan judul kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, dengan di Nusantara maksudnya, tapi titiknya adalah di Indonesia. Kalau pertanyaannya nanti adalah di Indonesia bagian timur. Coba siapa yang bisa tahu Indonesia bagian timur itu salah satunya daerah mana? Wah, mungkin pertanyaannya lebih spesifik, kulitnya warna apa kira-kira? Ras apa tuh? Oh, kurang tahu ya berarti ya. Ini tidak bermaksud sara. Tidak bermaksud sara ya. Ya.
Jadi itu PR lah. PR buat kalian sebagai pelajar yang memang harus peduli. Bukan saya tidak mau menyebutkan, tapi mudah-mudahan dengan rasa penasaran itu kalian mau mencari. Yang kawan-kawan di rumah juga mau mencari. Pertama kali Portugis datang ke Indonesia itu di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, apa nama daerahnya? Kan gitu. Itu loh sebuah yang pertanyaan yang harus kita jawab. Iya. Tapi jawabnya cari sendiri. Ya, gitu Mas Rafli. Iya. Kita kasih pancingan untuk anak-anak sekarang. Nanti tinggal dicari aja gitu Pak ya. Kata kuncinya papa sayangnya gitu ya Pak. Itu identik dengan timur Pak ya. Ya, ini nampaknya sudah makin diperjelas. Oke, ya itu aja pertanyaan dari Mbak Dinda. Udah ada lagi? Sudah ya. Oke, Pak kira-kira Pak target ke depan nih apa Pak untuk jalur rempah ini sendiri Pak? Inilah Mas Rafli, kalau kita bicara masalah jalur rempah, ini sebetulnya belum selesai. Karena kita punya target bagaimana cerita jalur rempah ini bisa menjadi warisan dunia yang nantinya akan diakui oleh UNESCO. Dan itu tidak mudah. Pengakuan dari UNESCO itu tidak mudah. Kita harus mampu melengkapi sumber-sumber yang kuat. Makanya target dari pemerintah kita, bagaimana cara mengangkat cerita jalur rempah yang ada di wilayah kita di Indonesia. Itu kita cari sumbernya di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada beberapa negara yang betul-betul terlibat langsung dalam proses jalur rempah. Itu sebagai satu kesatuan yang memang harus kita kumpulkan. Dan mudah-mudahan data yang kita perlukan itu mencukupi sehingga nantinya bisa kita ajukan sebagai warisan budaya dunia. Dan nantinya akan diakui oleh UNESCO. Seperti itu. Semakin banyak berarti kalau akhirnya jalur rempah ini diakui, semakin banyak Pak ya yang diakui oleh dunia terhadap Indonesia ini ya. Tentunya ini suatu kebanggaan ya. Tentunya ini suatu kebanggaan yang memang harus kita perjuangkan ya. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak ya. Nah, kira-kira berarti bisa Pak itu jalur rempah ini dijadikan sebagai program di sekolah Pak ya, untuk misalkan masak ya kan, ada nuansa-nuansa rempahnya gitu Pak. Ya, jadi saya terpikir gini Mas Rafli, buat generasi penerus bangsa, kita buat event dengan nama mempromosikan wisata kuliner gitu. Wah. Bicara masalah kuliner itu langsung terbayang kelezatannya gitu kan. Ya. Nah, di balik kelezatan kuliner yang bakal kita jalani, itu akan menghasilkan sebuah cerita tentang jalur rempah. Wah. Kenapa masakan itu enak? Kenapa masakan itu banyak yang suka menikmati? Itu tidak sebatas hanya peran daging mentah, daging mentah yang dimasak, tapi ada proses perpaduan antara daging yang dimasak dipadukan dengan rempah-rempah yang menjadi cerita dalam jalur rempah ini. Ya. Menarik itu Pak, sepertinya sangat menarik. Pak. Sangat menarik. Bahkan kuliner. Kemudian apa lagi? Mungkin bisa dijadikan ajang semacam misalkan mencari bakat koki muda gitu. Wah, ya. Iya, ini koki. Jadi koki terkenal seperti itu. Koki terkenal. Mungkin juga dalam perlombaan itu kalau saya kebayang Pak, kira-kira alasan untuk memilih bahan ini apa? Ya itu biasanya kan ada alasannya. Dan itulah menjadikan nanti akan terkait dengan jalur rempah tadi. Nah, ya saya setuju tuh Mas Rafli. Ya, adik-adik ada idenya nggak kira-kira terkait mungkin dengan jalur rempah ini? Pernah masak di rumah Mas Galuh? Ya, pernah Pak. Masak apa? Bantu mama masak gulai. Bantu mama masak. Kalau betul-betul masak pernah nggak Mas Galuh? Kalau untuk sendiri masak bikin nasi goreng gitu belum pernah ya? Ya kalau nasi goreng udah. Nah, kira-kira rempah yang dibutuhkan apa itu? Kalau untuk nasi goreng biasanya galung bawang merah, bawang putih. Itu saja. Dan mungkin merica ya, yang bikin punya rasa tuh biasanya apa namanya tuh? Kecap. Kecap. Ya, kecap. Tak perlu pakai garam ya? Garam perlu. Jadi sebetulnya sepele Mas Rafli. Yeah. Di saat kita menikmati makanan, ternyata tanpa mereka yang tadi kita sebutkan, makanan itu tidak terasa nikmat. Tidak terasa nikmat. Disitulah pentingnya rempah yang akan kita angkat sebagai warisan budaya dunia.
Nah, itu yang harus kita banggakan gitu. Kita punya rempah-rempah tapi kita masih meragukan bahwasanya cerita itu hanya sebatas cerita doang. Ternyata mampu mempersatukan, bahkan merubah peradaban yang ada di dunia. Secara tidak langsung itu pasti sampai ke situ. Yang tadinya kita punya budaya murni di negara kita, kemudian tiba-tiba kita kedatangan bangsa Portugis dengan membawa budaya mereka. Tidak menuntut kemungkinan pertemuan dua budaya yang berbeda itu akan menghasilkan budaya baru. Kita tadinya taunya minum teh, ya kan? Ternyata ada ide dari orang Eropa sana, teh campur serai, enak gitu. Ilmu itu secara tidak langsung kita dapatkan pada saat terjadinya akulturasi tadi. Mungkin begitu ya. Kemudian kita nggak boleh munafik juga. Kita tidak boleh memungkiri bahwa rempah-rempah yang ada di Indonesia bukan sekedar di Indonesia saja, tapi di negara lain juga mengkonsumsi rempah-rempah. Terutama India. Bangsa India itu adalah bangsa yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Apa yang menjadi rempah-rempah di bangsa India sama dengan punya kita. Nah, cuma selera makan aja yang membedakan orang India dengan kita. Kalau orang India kan selalu menggunakan kari yang berlebihan. Kita mungkin ada ukurannya lagi. Jadi yang membedakan itu masalah selera Anda, ya. Mungkin begitu Mas Rafli. Berarti dengan rempah-rempah ini sebenarnya kita bisa menjadi bangsa yang sangat besar, Pak ya. Bangsa yang sangat besar, bangsa yang bisa mengontrol dunia bahkan kalau saya dengar tadi dari sejarah ketika orang-orang datang, artinya orang-orang itu butuh tentang rempah-rempah itu. Nah, jadi ini adik-adik kira-kira ada nggak nih visi atau apa nih yang kebayang kira-kira ke depannya rempah-rempah ini bakal aku apain ya, kira-kira gitu. Ada nggak kebayang kira-kira? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Raffi. Apa sih ke depannya yang akan saya sampaikan ya Pak ya? Kayak saya nih sedang mengikuti kegiatan atau latihan rutin gitu, tari ya Pak ya. Mungkin saya besar nanti bisa menciptakan sebuah tarian ya Pak. Di situ kayak menjelaskan apa sih arti rempah sebenarnya itu Pak. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melestarikan rempah itu. Dan kita juga jangan terlalu percaya dengan bahan-bahan yang mungkin belum tentu seaman dengan apa yang pernah, maksudnya seaman dengan rempah-rempah alami ya Pak. Karena bahan-bahan sekarang mungkin ada kayak bahan pengawet gitu ya Pak ya, tambahan seperti ada efek samping sih Pak. Wah, luar biasa visinya Pak ya. Ya, saya bangga dengarnya. Sebagai orang tua, sebagai guru, saya melihat siswa saya berbicara seperti itu, saya ikut bangga gitu. Jadi artinya di samping dia menjalankan hobi dia di bidang seni, menari dan sebagainya, mungkin seiring dalam perjalanan karir dia sebagai orang yang peduli dengan seni, dia akan menyisipkan bagaimana generasi penerus bangsa itu bisa paham dan bangga tentang rempah-rempah yang ada di negara kita gitu. Wah, ditunggu nih Mbak Dinda ya karyanya, mungkin nanti akan membuat tarian rempah. Wah, itu luar biasa ya. Wah. Ini PR nih. Bagaimana menciptakan tarian yang sekaligus memperkenalkan rempah-rempah itu tadi. Iya, luar biasa. Kalau Mas Galuh apa nih? Kalau untuk jadi tadi kan luas. Sampai luar negeri. Kalau untuk Galung sendiri mungkin hanya sampai di SMA-nya tuh pelajar-pelajar di sini dengan membuat event-event yang seperti tadi Pak, lomba masak atau kayak lomba masak menggunakan rempah-rempah gitu ya. Tadi karena dimulai dari kita dulu lah, dari pelajar-pelajar baru mungkin nanti bisa keluar. Berarti Mas Galuh ini memulai dari internal sekolah dulu, kawan-kawan membuat seperti kuliner dengan pembagian kuliner yang berbeda-beda dari setiap kelas, mungkin gitu Mas Galuh ya. Sehingga di situ nanti muncul perbandingan. Kenapa ini lebih diminati orang banyak, kenapa ini tidak? Padahal jenisnya mungkin sama ya, sama-sama nasi goreng, tapi kok rasanya lebih banyak yang di sini nikmatnya kan gitu. Itu sebuah PR ya. Itu sebuah niat yang bagus. Mudah-mudahan perjuangan atas nama pelajar ya, status kamu sebagai pelajar itu bisa kamu jalankan.
Makasih Mas Galuh. Amin, amin ya. Semakin unik mungkin penggunaan rempah-rempah semakin jarang Pak ya. Mungkin itu semakin bernilai mungkin ya. Karena mungkin nggak banyak anak muda yang mengetahui tentang rempah-rempah Pak ya. Mungkin anak muda sekarang tuh hanya makan, ya hanya taunya misalkan menghabiskan makan. Mungkin kalau Mbak Dinda tadi kan karena juga senang masak Mbak ya, jadi lebih mengetahui. Mungkin anak-anak muda di luar sana akan terinspirasi dengan 2 orang anak muda ini Pak ya, luar biasa. Nah, Apalagi begini Mas Rapli, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ya, sebetulnya kalau kita manfaatkan teknologi untuk kepentingan yang bersifat positif, itu akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Contohnya bagaimana bumbu apa saja yang digunakan untuk bikin nasi goreng ya. Kita nggak perlu lagi bertanya ke orang yang paham. Artinya dengan kemajuan IT tadi kita bisa searching, bukan begitu? Ya di Google kita bisa cek dengan Google. Nah tapi di saat kita terlena dengan kemajuan teknologi, itulah seperti sekarang anak-anak sekarang lebih cenderung bermain game dari pagi sampai ke malam, bahkan malam menjelang subuh belum tidur. Karena dengan dunianya memang asik banget itu main game seperti itu, sehingga kadang-kadang melupakan hal-hal penting yang seharusnya diprioritaskan dulu. Apalagi di usia pelajar produktif gitu. Pak ya. Produktif. Itu yang harus kita jaga. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau generasi muda itu melihat rempah-rempah itu sebagai komoditas yang bernilai budaya dan bernilai ekonomi Pak ya. Nah, sehingga akhirnya nanti ke depannya mungkin teman-teman ini bukan lagi hobinya makan, bukan tidak boleh makan makanan luar negeri Pak ya, bukan tidak boleh. Tapi kita lebih mengutamakan makanan-makanan yang ada di dalam negeri, terutama yang tersedia dengan bahan-bahan rempah-rempah yang luar biasa. Nah itu. Jadi saya gini Mas Rapli, mau kita makan makanan luar negeri nggak jadi masalah. Makanan di luar negeri juga mengandung rempah-rempah. Mustahil tidak pakai rempah-rempah. Tidak akan ada rasanya kan gitu. Jadi itu intinya, kita dimanapun berada, kita bisa membuktikan bahwa besarnya peran rempah-rempah di dalam kehidupan manusia di mana saja. Mau dia tinggal di Indonesia, mau dia tinggal di luar negeri, di Belanda, di Inggris, Prancis, rempah-rempah itu dibutuhkan. Yaitu tadi, tidak ada yang senang dengan makanan yang hambar kecuali orang sakit. Jadi selagi kita sehat, kita pasti ingin menikmati makanan itu dengan berbagai rasa, termasuk minuman. Mungkin begitu Mas Rapli. Iya Pak ya, wah luar biasa ini teman-teman ya. Lalu Pak, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira bagaimana pemerintah kita sudah melakukan untuk melindungi peninggalan rempah-rempah ini Pak? Apakah sudah ada tindakan dari pemerintah terkait dengan jalur rempah ini Pak? Ya, jadi seperti yang tadi mungkin sudah di awal-awal sudah kita mulai pembicaraan masalah seperti itu. Jadi pemerintah tidak tinggal diam ya. Pemerintah itu sudah melakukan beberapa upaya bagaimana bisa melestarikan, merawat hal-hal peninggalan yang berkaitan dengan sejarah. Salah satunya kalau kita bicara tentang peninggalan bersejarah di Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang sendiri sekarang sudah ada museum. Jadi pemerintah menggalakkan untuk mendirikan beberapa museum di beberapa daerah. Dengan tujuan apa? Untuk melindungi peninggalan-peninggalan bersejarah. Kemudian untuk menjadikan media komunikasi antara masa lalu dengan generasi sekarang. Jadi peran museum itu sangat besar kan? Ya seperti dikatakan tadi, tidak boleh jas merah ya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu tadi. Artinya kita tetap menghargai, menghormati leluhur kita. Ya seperti itu. Kemudian pemerintah juga ingin bagaimana generasi sekarang itu tahu dengan sejarah sebelumnya. Salah satunya jalur rempah ini. Ya jangan setakat kita tahu bahwa kita makan enak karena ada rempah-rempah. Tapi sebalik dari cerita itu, kita harus tahu bahwa proses terjadinya jalur rempah ini secara tidak langsung mengangkat bangsa kita bisa dikenal oleh bangsa di luar. Yang nantinya seperti yang saya bilang tadi, target kita bagaimana kemudian hari jalur rempah ini bisa menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO seperti itu. Kemudian
pemerintah juga mengadakan beberapa event-event. Festival Jalur Rempah ini itu isinya ada yang namanya memperkenalkan budaya pantun, kemudian memperkenalkan budaya kuliner, masakan, kemudian meminta kepada kelompok pelajar untuk mengikuti lomba karya ilmiah, esai, seperti itu. Bahkan ada yang salah satu event perlombaan dalam rangka memperingati Festival Jalur Rempah ini lomba membuat film pendek film pendek. Kemudian ada juga membuat desain poster kalau tak salah seperti itu. Nah, ini salah satu contoh event-event yang bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan supaya generasi kita tetap kenal dengan cerita di masa lalu. Itu PR, Mas. Ya. Mudah-mudahan kita bisa membantu meringankan PR pemerintah. Amin amin robbal alamin ya. Kalau saya Pak punya pengalaman memang luar biasa, museum itu bisa membuat imajinasi saya itu kembali ke masa lalu. Ketika saya melihat benda-benda peninggalan yang ada di sana, saya kebayang bagaimana dulu seorang Soekarno atau seorang tokoh-tokoh lah, yang tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh adat dan lain-lain yang ada di museum itu melakukan sebuah kegiatan, sehingga akhirnya wah sangat penting sekali Pak memang museum ini untuk pendidikan ya. Nah itu dia adik-adik. Nah kira-kira gimana, sudah paham tentang Jalur Rempah? Sudah Paham, Pak. Paham ya. Makin tertarik untuk mengenal apa sih rempah itu nanti bakal belajar lagi di rumah. Nanti mungkin diulik-ulik, nggak salah saya di YouTube itu ada namanya akun Jalur Rempah. Nah itu dia, nanti bisa ditonton gitu ya misalkan. Atau bisa buka akun YouTube Balai Pelestarian Nilai Budaya Pak ya. Nah di situ. Iya seperti itu Mas Rafi. Ya itu dia. Nah kira-kira apa nih pesan adik-adik atau kesan lah terhadap kegiatan Jalur Rempah ini? Silakan. Buat teman-teman, tentunya kami mengharapkan sekali untuk selalu senantiasa melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama rempah-rempah ini. Jangan karena pandemi saat ini, rempah-rempah atau budaya-budaya yang lainnya itu mudah terlupakan oleh kita. Ya, ini Ya, bagus ya. Untuk Yang- Dinda sendiri ya Pak, kita sebagai putra dan putri harus lebih mengenal rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jangan sampai terlupakan juga. Iya. Karena apalagi ya kalau di kampung-kampung, kita pulang kampung nih Pak, kalau ditanya kamu tahu ini enggak? Kalau nggak tahu tuh kayaknya malu Pak, apalagi sebagai anak perempuan ya Pak ya. Kalau nggak tahu tuh kayaknya malu Pak. Itu sih Pak. Iya, jadi kadang kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu ada yang konyol, tapi sifatnya sebetulnya ini suatu kelalaian kita. Kadang kelamaan tinggal di kota, setelah pulang kampung dimintain tolong belikan merica, ya dibeli garam. Kan gitu. Itu maksudnya apa Mas Rapli? Memang tidak tahu kerjaan dapur, tidak tahu yang jenis rempah-rempah itu tadi gitu. Iya. Yang konyolnya lagi kita laki-laki gitu kan. Yang kita laki-laki malah lebih tahu. Nah, itu sesuatu yang harus kita pahami lah. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari jangan menggampangkan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kali di dalam kehidupan kita sehari-hari itu punya nilai yang sangat tinggi yang harus kita pelajari dan kita lestarikan untuk generasi penerus nanti. Ya, jadi jangan hanya mudah mengenal dia ya. Tapi pahami. Ya gitu ya. Kira-kira dari Bapak apa nih Pak pesannya Pak? Yaitu kita sekarang punya tanggung jawab, kita sekarang punya PR yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Ya. Ini bukan PR pribadi guru sejarah, ini bukan PR pribadi Balai Pelestarian Nilai Budaya, tapi ini adalah PR kita semua. Ayolah kita sama-sama bergotong royong bagaimana caranya melestarikan budaya yang sudah ada, kemudian memperkenalkan serta meneruskan kepada generasi penerus bangsa. Dan salah satu cita-cita bangsa kita yaitu bagaimana Jalur Rempah ini bisa menjadi warisan budaya dunia dan diakui oleh UNESCO. Itu target kita.
dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus tetap semangat. Ya, mudah-mudahan nih nanti adik-adik di sini terlepas dari sudah menjadi pelajar atau bukan, tetap memperjuangkan yang namanya nilai-nilai sejarah, terutama di jalur rempah ini. Ya, Pak? Tolong diprioritaskan. Ya. Nanti mana tahu pergi ke luar negeri ditanya jalur rempah di Indonesia seperti apa. Terutama Kepri ini harus diperkenalkan, Pak ya. Maunya nanti kalau memang pemerintah kita mampu, penjelajahan titik rempah itu kita datangi. Ya. Maunya seperti itu mungkin. Ya, amin amin. Antar negara kan gitu. Ya. Oh ternyata pernah sampai ke Belanda, kita ke Belanda. Pada Tapi mau, kalau kan? untuk kalau mungkin nggak mau, Pak. pasti mau. Harus sih, ya. Itulah yang diupayakan oleh pemerintah kita. Ya. Tapi kita mulai dari ruang lingkup Kecil internal negara kita dulu. Seperti di Kepri, itu tanggung jawabnya BPNB Kepri. Bagaimana generasi di Kepri ini mengenal titik-titik jalur rempah tadi. Kalau memang ada di Uban, nanti kita ke Uban. Kalau nanti titiknya ada ketemu di Bintan, pelayaran kita lanjutkan ke Bintan. Jadi tidak setakat obrolan-obrolan begini saja, tapi kita langsung action mengunjungi titik-titik tersebut. Jadi perlu saya tekankan, yang dikatakan jalur rempah itu adalah perjalanan dari suatu titik ke titik yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari suatu negara ke negara lain. Perjalanan itu tadilah yang dikatakan jalurnya rempah. Wah, itu dia luar biasa ya. Jadi kalau kita nanti ada program jalur rempah, kita jalan-jalan, asik itu belajar sambil jalan-jalan, Pak ya. Mau kan jalan-jalan? Pasti pada mau ya, luar biasa sekali. Wah, Masya Allah nih kita sudah nggak kerasa nih hampir 1 jam lebih ya, sudah berbicara dan berbincang-bincang mengenai jalur rempah. Terutama di Kepulauan Riau ini. Terima kasih kepada Bapak Marianto, Master Pendidikan yang telah hadir ya saat sekarang ini, menemani kita, menjadi inspirasi bagi kita ya untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya jalur rempah ini. Nah, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mendampingi saya nih di sini ya untuk banyak bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa nih ya. Mungkin next time kita jumpa lagi, Pak ya. Selalu ya. Karena dengan diskusi, dengan obrolan, saya secara pribadi untuk diskusi itu tidak harus dengan seumuran atau dengan yang lebih dewasa. Kadang memang diskusi itu akan sempurna apabila kita melengkapi dari semua jenjang gitu. Oh, ini ada pelajar ya, anak-anak SMP, kemudian ada orang tua, ada yang sebaya. Itu adalah diskusi yang sangat menarik. Salah satunya seperti ini ya. Anggaplah saya perwakilan dari orang angkatan tuanya. Di sini ada angkatan mudanya kan gitu. Pak. Kita akan ketemu dengan sebuah bahasa yang mempersatukan perbedaan itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa, Pak ya. Ada rempah yang mempersatukan kita, ada juga bahasa yang mempersatukan kita. Wah, luar biasa. Kadang tanpa kita sadari perbedaan itu justru mempersatukan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi semacam teguran nih bagi saya nih. Oke. Nah, teman-teman, itu dia podcast kita hari ini ya, mengenai podcast edukasi jalur rempah dengan tema pemahaman mengenai jalur rempah. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan atau apa yang kita telah berikan ya, terutama dari narasumber, itu mendapatkan banyak manfaat bagi kami sendiri yang berada di sini dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa ya, tetap subscribe, tunggu ya cerita-cerita lain tentang jalur rempah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terakhir kita tutup dengan salam budaya. Masya Allah.